Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan non-ikan. Dan sebelum saya lanjut, saya akan memperkenalkan nama kelompok saya. Yang pertama, Ahmad Hazairin, Muhammad Arifin, Nurhidayah Rahmat, dan Nurul Amin. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan non-ikan. Yang pertama, penanganan rajungan di industri terdiri atas beberapa tahap. Tahap awal yaitu penerimaan bahan baku untuk memulai proses produksi, sehingga diperlukan penanganan bahan baku yang baik. Yang kedua, bahan baku yang diterima berupa daging rajungan yang telah dikukus dan dikemas dalam toples atau plastik serta telah dipisahkan menurut jenis dagingnya atau jumbo, backflake, flower, spesial, dan claw meat. Yang ketiga, mutu awal bahan baku sangat menentukan mutu produk akhir yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan pengolahan bersifat mempertahankan mutu bahan baku. Oleh sebab itu, pada saat penerimaan bahan baku dilakukan pengecekan mutu secara organopletik, mikrobiologi, serta keberadaan chlorofluorokarbonol. Yang keempat, tahapan yang dilakukan pada proses penerimaan bahan baku meliputi pembongkaran, penimbangan, dan pengecekan mutu bahan baku. Proses pembongkaran bahan baku dari yang dilakukan maksimal penerimaan sekitar jam 10 pagi dengan segera. Saniter serta terlindungi dari sinar matahari langsung dengan suhu pusat daging pada saat penerimaan maksimal 5 Hz. Nah, akan dilanjutkan oleh saudari Muhammad Arifin dan dilanjutkan oleh saudari Nurul Amin. Penanganan non-ikan atau rajungan dan buru babi. Saya akan menjelaskan tentang terkait penanganan non-ikan, yaitu melalui penimbangan dilakukan secara mungkin setelah bahan baku dibongkar dari kendaraan pengangkut. Selanjutnya, peningkatan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian berat bahan baku daging rajungan dengan yang tertara dalam surat jalan dari spiller atau money plan atau sebagian media pencetakan. Yang selanjutnya, teknik penimbangan tersebut dilakukan dengan menimbang daging yang dikemas dengan toples terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah daging dalam toples tidak ada lagi, dilakukan penimbangan daging rajungan yang di dalam plastik. Pengecekan awal terhadap mutu bahan baku daging rajungan dilakukan setelah penimbangan. Setelah itu, penanganan dengan pengecekan ini meliputi pengujian mutu bahan baku secara organopolitik dan mikrobiologi. Dan selanjutnya, pengujian organopolitik yang dilakukan parameter warna, tekstur, bau, dan penampakan daging. Kondisi rajungan yang baik ditandai dengan warna yang cemerlang, tekstur kompak, tidak mudah pecah, bau khas rajungan segar dan landak laut atau juga yang biasa dikenal dengan bulu babi. Landak laut atau disebut juga bulu babi dengan bahasa Latin Phasinoidea merupakan hewan laut yang berbentuk bundar dan memiliki duri pada kulitnya yang dapat digerakkan untuk berpindah tempat. Binatang ini terbagi menjadi sekitar 950 spesies dan dapat ditemukan mulai dari daerah pasang surut sampai kedalaman 5 meter. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang landak laut atau yang biasa juga dikenal dengan bulu babi. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya yaitu pemasakan. Kepiting yang masih utuh kita masak dengan menggunakan pengukus dengan suhu 80-90 derajat Celcius selama 20-40 menit. Apabila kepiting telah masak, kita akan melakukan pengambilan daging
yang dilakukan secara hati-hati. Adapun caranya yaitu memecahkan cangkang kepiting, kemudian kita mengambil dagingnya dengan menggunakan alat pengambil daging. Dalam pengambilan daging, kita harus tetap memperhatikan kebersihan serta menjaga suhu dingin maksimal 5 derajat Celcius. Apabila pengambilan daging telah selesai, proses selanjutnya yaitu sortasi, kemudian penimbangan daging, kemudian Rajungan atau biasa disebut Portunus pelagicus adalah salah satu komoditas ekspor penting pada sektor perikanan. Rajungan yang diekspor memiliki permasalahan yang sering terjadi. Adapun permasalahan tersebut yaitu terjadinya sel, cangkang, dan lemak. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan bahan dan penurunan mutu bahan baku. Rajungan menurut Sugeng et al. Pada tahun 2003 banyak dimanfaatkan bagi industri pengalengan maupun konsumsi langsung. Rajungan tersebut salah satu hasil perikanan yang umumnya bersifat very food atau merusak atau busuk. Terima kasih, mungkin itulah yang sempat saya dan kelompok saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dikarenakan kami juga baru belajar, dan semoga bermanfaat untuk banyak orang dan teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.